Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya, Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membuat video review tentang Alter Linux. Alter Linux adalah distro pertama berbasis Arch yang dikembangkan di Jepang. Arch Linux adalah perangkat lunak Linux terbaru yang ringan, stabil, dan kaya fitur. Alter Linux yang berbasis Arch Linux mewarisi fitur Arch Linux dan sangat fungsional dan kinerja tinggi OS. Alter Linux juga menggunakan kernel Zen sebagai kernel defaultnya, yang merupakan versi dioptimalkan dari kernel Linux biasa dengan berbagai patch yang diterapkan. Arch Linux yang menjadi basis Alter Linux tidak menyediakan penginstal apapun karena konsepnya dan merupakan OS yang sulit untuk pemula. Di Alter Linux telah menyediakan penginstalan berbasis GUI yang dapat mempermudah para pengguna Linux pemula. Selain itu, di Alter Linux juga disediakan paket manajer GUI secara default. Alter Linux menawarkan 6 versi untuk teman-teman pilih, di mana versi yang disediakan Alter Linux yaitu versi XFCE, kemudian versi LXDE, versi Cinnamon, versi KDE, versi i3WM, dan versi Genome. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan desktop environment yang teman-teman sukai. Alter Linux berbagi sebagian besar perangkat lunaknya dengan Arch Linux, tetapi beberapa perangkat lunak dapat diinstal dan diperbaharui menggunakan repositori Alter Linux. Semua perangkat lunak yang disertakan dalam file gambar Alter Linux diuji dengan cermat oleh pengembang. Jika ada perangkat lunak yang tidak stabil, dapat dibatasi ke yang sebelumnya untuk menjaga stabilitas. Repositori Alter Linux diperbaharui sebulan sekali dengan semua pembaharuan perangkat lunak. Selanjutnya, jika teman-teman berminat untuk mendownloadnya, teman-teman bisa klik download atau unduh. Kemudian teman-teman akan ditampilkan pilihan untuk memilih dari versi Alter Linux. Untuk arsitektur ada dua pilihan, 32 bit dan 64 bit. Untuk versi desktop environment ada 6 pilihan, Cinnamon, LXDE, XFCE, Plasma, i3WM, dan Genome. Selanjutnya, jika teman-teman membuat USB bootable dengan Rufus, pastikan untuk menulis dalam mode double D. Selanjutnya, kita akan bahas tentang manajer paket pada Alter Linux. Dikarenakan Alter Linux turunan dari Arch Linux, teman-teman bisa gunakan Pacman sebagai manajer paket dari Alter Linux. Namun, pada Alter Linux, teman-teman juga dapat menggunakan apt sebagai manajemen paket dari Alter Linux. Di sini saya akan coba mencontohkan penggunaan Pacman dan apt.
pada terminal, teman-teman bisa tes untuk update. Untuk pacman, teman-teman ketikkan sudo pacman min s y, kemudian enter. Maka sistem akan memperbaharui database repository pada server. Kemudian selain pacman, teman-teman juga bisa gunakan apt. Di sini saya juga akan mencontohkan untuk proses apt untuk update database repository. Teman-teman ketikkan sudo apt update, kemudian enter. Maka hasilnya akan sama dengan proses yang teman-teman ketikkan sudo pacman min s y, yaitu untuk proses update database repository pada server. Selanjutnya kita akan tes untuk menginstal aplikasi tambahan. Dikarenakan pada Alter Linux teman-teman bisa gunakan pacman atau apt, teman-teman bisa sesuaikan dengan kebiasaan teman-teman. Jika teman-teman terbiasa menggunakan pacman, teman-teman bisa gunakan pacman. Jika teman-teman terbiasa menggunakan apt, teman-teman juga bisa menggunakan apt. Di sini saya akan coba memperlihatkan untuk menginstal aplikasi tambahan, yaitu IP Calculator. Untuk penggunaan pacman, teman-teman bisa ketikkan sudo pacman min s ip calc, kemudian enter. Maka akan ada informasi tentang ukuran download dan ukuran install yang akan terjadi ketika teman-teman menginstal IP Calculator. Di sini saya akan memilih now terlebih dahulu. Kemudian saya tes menggunakan apt dengan mengetikkan sudo apt install IP calc, kemudian enter. Maka hasilnya akan persis sama dengan ketika teman-teman mengetikkan sudo pacman min s ip calc, yaitu untuk menginstal aplikasi IP Calculator. Di sini saya akan coba meneruskan untuk menginstal IP Calculator dengan menginputkan y, kemudian enter. Maka proses penginstalan IP Calculator berjalan dan berhasil. Untuk mengetesnya, teman-teman bisa panggil IP Calculator dengan mengetikkan IP calc diikuti dengan IP address yang akan teman-teman hitung. Misalkan 192.168.1.1. Kemudian enter. Maka akan ada informasi tentang IP Calculator yang menghitung IP address dari 192.168.1.1 tentang address, netmask, dan lain sebagainya. Selanjutnya, selain menggunakan manajer paket pada terminal atau command line interface, teman-teman juga bisa menggunakan manajemen paket berbasis graphic user interface. Alter Linux sudah menyertakan graphic user interface PAMAC sebagai aplikasi defaultnya. Teman-teman bisa gunakan manajer paket GUI ini sebagai aplikasi yang membantu teman-teman untuk proses update, install, ataupun remove aplikasi. Selanjutnya, saya akan mengetes penggunaan memori pada saat
idle. Untuk mengecek penggunaan memori pada saat idle, di sini saya menggunakan terminal, kemudian saya ketikkan Neopets, kemudian enter. Maka akan tampil penggunaan memori pada saat idle, yaitu sekitar 800 MB, di mana memori total yang saya gunakan yaitu sekitar 2 GB. Jadi jika teman-teman pengguna PC atau laptop dengan kapasitas memori 2 GB, Alter Linux XFCE menggunakan memori pada saat idle yaitu sekitar 800 MB. Selanjutnya, saya akan menunjukkan aplikasi-aplikasi default yang disertakan pada Alter Linux XFCE Edition. Untuk kategori aksesoris, itu ada Application Finder sampai Xarchive. Untuk kategori education, ada LibreOffice. Untuk kategori grafik, ada LibreOffice Draw dan Pioneer. Kemudian kategori internet ada Apache SSH Server sampai dengan Thunderbird. Selanjutnya untuk kategori multimedia ada Pulse Audio sampai VLC Media Player. Kemudian untuk kategori Office ada LibreOffice, di mana LibreOffice ini memiliki kalkulator dan lain sebagainya. Kemudian untuk kategori setting ada accessibility sampai dengan XFCE terminal setting. Untuk kategori setting ada add or remove software atau PAMAC. Kemudian ada sampai XFCE terminal. Itulah daftar-daftar aplikasi yang disertakan secara default pada Alter Linux XFCE Edition. Selanjutnya kita akan bahas tentang seputar desktop. Pada desktop, Alter Linux sudah menyertakan secara default dock yang berada di bagian bawah. Pada dock terdapat beberapa aplikasi favorit seperti aplikasi Chromium untuk berselancar di internet, Tunar untuk file manager, VLC untuk media player, kemudian Medit untuk text editor, kemudian ada screenshot, dilanjut dengan XFCE terminal, dan yang terakhir setting manager. Pada panel bagian atas terdapat application launcher, kemudian ada panel status koneksi, suara, baterai, dan lain sebagainya. Di panel atas bagian tengah ada date and time. Kemudian pada desktop ada shortcut untuk install Alter Linux dan panduan untuk Alter Linux. Setelah sebelumnya kita mengecek dan melakukan tes pada Alter Linux, saya menarik kesimpulan versi saya untuk kekurangan dari Alter Linux, yaitu aplikasi bawaannya sedikit, namun teman-teman bisa menambahkan sendiri aplikasi yang dibutuhkan. Untuk kelebihannya, penggunaan RAM yang cukup relatif kecil pada saat idle untuk spek minim dengan total RAM 2 GB. Kemudian memiliki tampilan yang ringan, yaitu dengan desktop environment XFCE.
Dilanjut dengan memiliki file unduhannya di internet secara gratis dengan sistem AMD 64 untuk 64 bit dan i386 untuk 32 bit. Memiliki 6 pilihan versi desktop environment. Kemudian memiliki website resmi yaitu di alter.passcode.net. Dilanjut dengan kelebihan berikutnya yaitu instalasi yang sudah menggunakan mode GUI yaitu Graphic User Interface. Di sini teman-teman bisa klik install Arch Linux, maka Calamares yaitu aplikasi GUI untuk installer akan terbuka. Selanjutnya kelebihan yang terakhir yaitu menyediakan dual command based management paket yaitu pacman dan apt. Sekian video tes dan review sederhana tentang Arch Linux dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan tes dan review kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.